Sobat Alam, apa yang akan Sobat Alam lakukan bila Sobat Alam sangat berkegiatan di alam bebas dan ada insiden Sobat Alam tersesat di hutan? Di video berikut, saya akan sampaikan bagaimana caranya Sobat Alam melakukan langkah-langkah dan apa yang harus dilakukan jika Sobat Alam tersesat di hutan. Video ini akan saya berikan cara efisien untuk mencari pertolongan saat tersesat di hutan. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya di Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, apa yang akan Sobat Alam lakukan bila terjadi insiden di hutan saat Sobat Alam berkegiatan di alam bebas? Salah satu insiden itu adalah misalnya tersesat di hutan, terpisah dari rombongan, atau memang Sobat Alam kehilangan jejak. Sobat Alam, selama usaha bertahan hidup atau saat survival dilakukan, usaha yang tidak kalah pentingnya adalah usaha untuk mendapatkan pertolongan. Hal pertama yang dibutuhkan untuk mendapatkan pertolongan adalah memberitahukan di mana posisi kita pada tim penyelamat atau SAR. Dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Misalnya kita dapat melalui meninggalkan jejak-jejak berupa lembaran kain, patahan ranting, atau bekas benda yang dipakai seperti bekas bungkusan makanan dan lainnya. Intinya adalah yang harus kita lakukan, kita meninggalkan jejak agar tim SAR mengetahui bahwa ada tanda-tanda kegiatan sebagai bukti bahwa kita membutuhkan pertolongan. Survivor harus terus berusaha agar tim penyelamat dapat menemukan lokasinya atau minimal menemukan jejaknya. Terdapat beberapa cara untuk menarik perhatian agar tim penyelamat atau tim SAR dapat menemukan lokasi survivor. Yang pertama yang harus dilakukan adalah Sahabat Alam sebagai survivor, buatlah api unggun. Api unggun yang banyak asapnya dapat dijadikan sarana penarik perhatian tim SAR. Api unggun ini selain dapat dilihat oleh helikopter SAR, juga dapat menolong pilot helikopter tersebut untuk dapat mengetahui arah angin. Untuk membuat api unggun tentunya Sahabat Alam membutuhkan batang-batang kayu atau ranting dan alat untuk menciptakan api. Di dalam ilmu survival ada beberapa cara atau alat yang bisa menimbulkan api. Yang kedua yang harus Sahabat lakukan adalah meniup fluid. Fluid menghasilkan tanda suara yang sangat bagus. Suara fluid yang tinggi dapat terdengar hampir jarak 1,6 km. Saat ini juga sudah banyak sekali dijual fluid SOS yang bersuara tinggi dan dapat dipakai meskipun dalam keadaan badai sekalipun. Buat Sobat Alam yang sering melakukan kegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, memasuki hutan rimba, alangkah baiknya memiliki alat-alat seperti fluid di kantong kecil Sahabat Alam, karena fluid juga bisa menjadi alat komunikasi Sahabat Alam bersama anggota tim pendakian lainnya. Dan fluid bisa dimasukkan dalam kategori aksesoris yang bisa digantung di pergelangan tangan atau pada umumnya sekarang carrier yang diproduksi sudah terdapat fluid. Alat kecil ini sangat sepele tetapi manfaatnya sangat banyak, bahkan bisa digunakan dalam kondisi yang dibutuhkan dan dalam kondisi insiden. Berikutnya adalah kaca atau benda yang
memantulkan cahaya. Sinar matahari dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk menarik perhatian tim SAR dengan bantuan dari kaca atau apa saja benda yang dapat memantulkan cahaya. Dalam hal ini, carilah tempat yang tinggi dan terbuka agar pantulan cahaya dapat dilihat dengan jelas oleh tim SAR. Saat ini juga sudah banyak dijual kaca khusus untuk memberikan isyarat melalui bantuan cahaya matahari. Artinya adalah bila sahabat alam menemukan benda-benda yang bisa dipantulkan ke arah matahari seperti kaca kecil, logam, sahabat alam arahkan benda tersebut ke arah matahari. Matahari akan memantulkan cahaya berkilau ke arah yang kita kehendaki. Apalagi jika ada helikopter dari tim SAR, arahkan ke arah helikopter agar pilot mengetahui dan melihatnya. Produk yang saya maksud tadi yang sudah banyak dijual dinamakan dengan MK3 signal mirror atau dikenal dengan sebutan heliograph. Maka dari itu sebaiknya alat ini juga berada dalam kotak survival kit kita. Berikutnya, cara efisien saat kita tersesat di hutan adalah membuat kode Morse. Kode Morse sangat membantu komunikasi dengan tim SAR. Kode Morse dapat dipakai dengan menggunakan peluit, cahaya senter, dan alat lainnya yang dapat menghasilkan bunyi. Berikut adalah kode yang sangat berguna untuk survivor. Kode yang sering digunakan memakai Morse adalah sebagai berikut. Misalnya SOS. Sahabat alam bisa membuat untuk SOS ini, sahabat alam bisa menggunakan peluit. Misalnya dengan kode Morse, peluit ditiup 3 kali. Pertama ditiup dengan singkat, misalnya sweet sweet sweet, cukup 3 kali, dan berikutnya tiup peluit dengan sedikit panjang 3 kali, sweet sweet sweet. Berikutnya di tengah-tengah sedikit agak panjang, sweet sweet sweet, dan ditutup kembali dengan tanda yang pertama yang semula tadi, yang pertama tadi, sweet sweet sweet. Seperti itu diulang berkali-kali. Di antara 3 bunyi ini, dengan bunyi yang pertama dan yang ketiga sama nadanya, dan di tengah-tengah sedikit agak panjang, dan diulang-ulang terus. Dengan peluit ini, sahabat alam bisa membuat kode Morse dengan bunyi-bunyi antara pendek dan panjang. Bahkan dengan peluit ini juga bisa sahabat alam membuat kode Morse seperti minta tolong, terperangkap, atau terluka. Contoh cara sahabat alam memberikan kode Morse melalui peluit, misalnya minta pertolongan bahwa sahabat alam membutuhkan air minum, misalnya dengan tanda kode meniup peluit, sweet sweet, Anda jeda, sweet sweet, jeda lagi, sweet, jeda lagi, sweet, jeda, dan ditutup dengan sweet sweet sweet. Itu adalah tanda kode Morse yang bisa sahabat alam lakukan buat sahabat alam membutuhkan air minum. Kode lain yang bisa sahabat alam lakukan untuk mencari perhatian tim SAR adalah kode dari bahan alami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seorang survivor juga dapat meninggalkan tanda-tanda yang nantinya akan mempermudah tim SAR untuk bisa menemukannya. Misalnya adalah susunan batu berbentuk panah menemukan tempat yang luas dan terbuka. Tanda ini dapat dibuat besar agar terlihat oleh helikopter SAR dari udara. Atau sahabat alam bisa melakukan sepotong kayu yang diletakkan pada kayu yang bercagak yang ditancapkan di tanah, rumput yang diikat, dan pada bagian atasnya dibengkokkan menuju arah pergerakan. Potongan dahan kayu yang berbentuk seperti ketapel, ujung tungganya menunjukkan arah pergerakan sahabat alam. Sebagai survivor, susunan batu yang terdiri dari 3 batu, satu lainnya diletakkan di sampingnya sebagai indikasi arah pergerakan. Tanda torehan di kulit pohon, atau sahabat alam juga bisa membuat tanda torehan di kulit pohon yang menunjukkan arah pergerakan. Torehan bisa berbentuk tanda panah atau lainnya, atau bisa juga dengan memberikan tanda silang pada kayu yang artinya kita
atau sahabat alam sebagai survivor tidak melewati jalan ini. Atau sahabat alam juga bisa membuat 3 kayu yang ditancapkan sejajar. Tanda ini artinya bahaya atau darurat. Selain kayu, kita juga bisa memakai tumpukan batu yang dibuat berjejer 3. Oke sahabat alam, itu cara-cara yang bisa sahabat alam lakukan atau sahabat alam buat saat sahabat alam tersesat di hutan. Tentunya selain bahan-bahan alami, alangkah lebih baiknya jika sahabat alam akan melakukan kegiatan di alam bebas, apalagi melewati hutan rimba yang kemungkinan sahabat alam tersesat atau terpisah dari tim. Sebaiknya sahabat alam segera miliki survival kit dan isi dengan alat-alat seperti fluid, kaca yang bisa dipantulkan ke matahari, dan alat-alat lainnya. Dan jangan lupa seperti korek api, ini sangat dibutuhkan dan ini sangat penting pada saat sahabat alam dalam kondisi darurat, di mana sahabat alam sebagai survivor bisa menjadi penyintas. Dengan mempelajari ilmu survival, dengan mencukupi semua peralatan survival kit dan cara menggunakannya, tentunya ini akan meminimalisir sahabat alam sebagai survivor dan bisa menjadi penyintas. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Aldi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.